Halo Andrea, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Lumayan baik sih. Kenapa tuh Lumayan. lumayan baik? Adalah bingung agak kebingungan nanti. Oke, Oke, terima kasih ya sudah bersedia mengikuti sesi coaching hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa dalam sesi ini tuh saya tidak akan memberikan solusi atau menentukan keputusan untuk kamu. Jadi saya akan membantu kamu mengeksplorasi pilihan yang ada sehingga tuh kamu bisa menemukan keputusan yang paling sesuai untuk diri sendiri gitu. Apakah kamu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, untuk sekarang apa nih yang ingin kamu bahas dalam sesi coaching hari ini? Jadi saya tadi kan sempat si kakaknya bilang kebingungan apa. Sebenarnya saya datang ke sini karena saya pengen tahu ke depannya saya tuh pengen ngambil keputusan bahwasanya saya harus kuliah dulu atau mau ngambil kerja dulu. Oke, jadi tujuannya itu kamu tuh pengen mendapatkan gitu kejelasan terkait pilihan antara bekerja atau kuliah, betul ya? Iya. Oke, jika setelah sesi ini selesai kamu merasa puas, hasil apa sih yang kamu ingin dapatkan gitu? Hasil yang saya ingin dapatkan, saya ingin mendapatkan kejelasan gitu dengan pilihan saya ke depannya apa. Lebih yakin gitu ya? Lebih yakin dengan pilihan itu. Nah, menurut kamu itu kenapa keputusan ini tuh penting buat kamu gitu? Karena keputusan saya ke depannya itu untuk memilih salah satunya itu berpengaruh dengan masa depan saya gitu. Oke, sekarang coba kamu ceritakan nih kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini. Dengan kondisi saat ini kan saya pengennya kuliah ya. Cuman dengan kondisi finansial keluarga saya itu sedikit kemungkinan saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi keluarga saya lagi down. Oke, lalu apa yang membuat kamu tertarik uh, untuk melanjutkan kuliah kamu? Karena dengan kuliah, kalau sepengetahuan saya ya, dengan kuliah saya bisa melatih uh, intelektual saya, terus menjalin hubungan dengan orang-orang yang mungkin membuat saya lebih mengetahui dunia yang saya minatin gitu. Oke. Nah, kalau yang membuat kamu tertarik untuk bekerja kan tadi dimention bahwa finansial keluarga ya. Iya. Boleh itu nggak dijabarkan itu sedikit? Oh, jadi keluarga saya memang kayak keluarga menengah ke bawah gitu Kak, dan adik-adik saya juga lagi sekolah gitu. Jadi saya mikirnya kalau saya lanjut kuliah juga apakah orang tua saya sanggup gitu. Itu sih yang saya pikirkan ke depannya. Oke, baik. Nah, dari kedua pilihan tersebut, apa yang membuat kamu tuh merasa bimbang banget nih antara milih kuliah atau kerja gitu? Mungkin mempertimbangkan antara waktu gitu Kak. Kalau saya milihnya kuliah, waktu saya untuk membantu orang tua saya udah jadi nggak ada gitu, dan orang tua saya juga mungkin jadi terbebani gitu dengan saya kuliah, dengan membiayai adik-adik saya gitu Pak. Nah, untuk saat ini tuh sebenarnya tantangan terbesar yang sedang kamu hadapi itu seperti apa? Mungkin tantangannya lebih ke ini sih, kayak meyakinkan diri sendiri apakah tetap me- mau mau mengambil pilihan saya untuk kuliah gitu, tapi dengan resiko saya harus mencari uang sendiri buat nggak membebani orang tua saya gitu. Oke, saya mengerti gitu ya. Sekarang mari kita lihat dari pilihan-pilihan yang mungkin bisa kamu ambil. Menurut kamu tuh opsi apa saja yang tersedia? Apakah kamu bekerja freelance atau bagaimana gitu? Mungkin saya mencari ini ya, mencari kampus yang fleksibel gitu, yang bisa saya kuliah sambil kerja gitu dengan menabrak eh, nggak bertabrakan waktunya gitulah. Atau ada opsi lain? Mungkin itu aja sih Kak, kuliah atau kerja sambil kuliah, opsinya ada tiga.
Dari ketiga opsi tadi ya yang kamu sebutin itu, mana yang menurut kamu tuh paling menarik untuk kamu pertimbangkan? Yang paling menarik tuh yang opsi ketiga sih, kuliah sambil kerja. Apa yang membuat itu menarik buat kamu? Karena kalau kuliah itu mungkin mendapat dua opsi dalam satu kali action gitu kan. Contohnya Iya. saya tetap kuliah dan saya juga bekerja. Gimana? Kenapa saya lebih tertarik yang nomor tiga? Karena dengan saya kuliah itu saya bisa memantapkan intelektual saya, dan dengan saya bekerja saya udah mengasah skill lebih dulu dari orang yang hanya kuliah saja. Oke, tapi menurut kamu nih, apa keuntungan terbesarnya gitu kalau kamu ambil opsi 3 itu? Masing-masing. Iya. Kalau keuntungan kuliah aja saya bisa, untungnya saya lebih fokus gitu dengan belajar, jadi tidak terganggu saat belajarnya. Untuk ngambil pekerjaan mungkin saya dapat menabung, mungkin ya, menabung dan membantu orang tua saya gitu. Dan untuk yang opsi ketiga kuliah sambil kerja itu mungkin untungnya tuh saya bisa mandiri, bisa kuliah sambil kerja, bisa menghidupi diri saya. Eee, Tadi, dari opsi yang ketiga itu, pasti kan ada tantangannya ya? Nggak Ya, mungkin kan nggak ada. Menurut kamu tantangannya itu apa aja? mungkin tantangannya mencari kampus yang bisa ini sih, bisa memfasilitasi itu gitu. Kan nggak semua kampus bisa kayak fleksibel gitu. Mhm. Ada karyawan, ada mahasiswanya yang sambil kerja sebagai karyawan atau buruh gitu kan. Berarti ngambil kayak kelas karyawan gitu ya? Betul Kak, ya. Nah, tapi ketika tantangan itu datang gitu, apakah kamu bisa mengatasinya? Saya berusaha bisa mengatasinya. Bisa lewat itu ya? Iya, Bisa search-search gitu di Google mungkin atau di mana iya, gitu? mungkin setelah terbiasa mungkin bisa lah. Dalam memilih keputusan tersebut gitu, siapa sih yang dapat mendukung kamu itu dalam menjalankan pilihan itu? Yang bisa mendukung mungkin keluarga ya, mungkin adik-adik saya juga selalu mendukung saya dari belakang, yang selama ini mereka tuh kadang memotivasi juga bahwasanya saya pasti bisa, walaupun saya eh, nggak banyak membantu mereka, malah saya eh, lebih ke kayak menyelamatkan diri sendiri dulu, tapi adik-adik saya itu enggak mandiri gitu. Iya, nah, setelah mempertimbangkan dari semua opsi yang kamu sebutkan tadi, keputusan apa yang saat ini tuh paling sesuai gitu dengan kebutuhan sama tujuan kamu gitu? Yang mana? Yang paling sesuai dengan tujuan saya sih yang kuliah sambil kerja sih Kak. Untuk alasan utamanya boleh disebutkan lagi? Alasan utamanya tuh saya pengen dengan saya kuliah saya udah memantapkan secara intelektual, terus untuk bekerja sambil bekerja itu saya bisa mengasah skill saya juga dengan kondisi lapangan kerja gitu. Oke, setelah sesi coaching ini selesai, langkah pertama apa yang bakalan kamu lakukan? Mungkin saya mau nyari itu sih yang tempat kuliah yang lebih fleksibel. Lebih fleksibel ya, yang Bisa pas menyediakan karyawan. itu ya, kelas Ya, karyawan. Nah, kapan kamu akan mulai cari mungkin kampus tersebut? setelah sesi ini selesai langsung Oke, saya oke, cari. oke. Dalam skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu tuh bisa menjalankan rencana tersebut? Menurut saya 9,5 Kak. Wah, gede Saya, juga ya. saya yakin banget. Sangat yakin ya. Sangat yakin. Nah, apa sih yang membuat kamu seyakin itu gitu di ngasih angka 9,5 gitu? Karena dari dulu saya juga termotivasi ya, bahwa saya pasti bisa mengambil kuliah sambil kerja. Gitu. Karena lihat-lihat teman-teman saya juga udah pernah mengalami itu dan mereka berhasil Kak. Makanya saya termotivasi. Oke, oke, oke. Oke, baik, jadi sesi coaching hari ini sudah selesai, kamu tuh bisa menyadari gitu, bahwa pilihan yang, paling sesuai saat ini adalah bekerja sambil kuliah ya. Nah, langkah yang akan kamu lakukan adalah mencari informasi kampus dengan jadwal yang fleksibel mulai minggu ini, setelah ini Setelah ya, ini langsung saya cari.
dan mulai menyusun strategi pembagian waktu tuh antara bekerja dan kuliah ya. Karena itu kayaknya part paling susah gitu ya. Betul ya. Nah, apakah kesimpulan ini sudah sesuai dengan yang kamu rasakan? Sesuai banget. Oke. Terima kasih ya sudah bersedia mengikuti sesi coaching hari ini dan berbagi cerita dengan terbuka.